الحمد لله نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى الله وملائكته عليه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, termasuk bisanya kita hadir di rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya bisa menambah iman kita dan pasti juga akan mendongkrak amal saleh kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang satu-satunya ibadah yang mana Allah dan malaikatnya juga mengerjakan ibadah tersebut, yaitu memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk yang ke-57, yaitu mencelah para tokoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari judul ini seperti biasa saya akan jelaskan kronologisnya dulu. Jadi yang sedang dibahas adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak membahas sahabat umumnya orang, tapi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini sendiri digunakan atau diambil dari bahasa Arab yang tertulis sahib. Di Indonesia dikatakan sahabat. Biasanya kalau dikatakan sahib dalam bahasa Arab adalah orang yang selalu berada di samping kita. Itu baru dikatakan sahib atau sahabat ini. Istilah ini digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau pernah bersabda mengatakan, wadidtu an ara ikhwani. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda, maksudnya saudara seiman. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang akan datang setelah aku meninggal nanti, atau yang datang setelah aku meninggal dan mereka beriman kepadaku. Maka para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim bertanya, berkata, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda belum pernah melihat mereka nanti di mahsyar? Karena kita akan ketemu Nabi Muhammad SAW di mana? Di mahsyar. Kita nggak bakal ketemu di dunia karena beliau sudah meninggal. Kita juga melalui proses hidup ini dan kita akan meninggal, terus generasi akan datang. Semua yang beriman pada beliau akan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di mahsyar yang pertama kalinya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana Anda mengenal nanti saudara-saudara Anda itu yang datang setelah Anda meninggal nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang sementara dari anggota tubuh mereka yang tersentuh air wudu mengeluarkan cahaya yang terang di hari kiamat atau di mahsyar. Bukankah seseorang yang memiliki kuda yang banyak dan ada di antara kuda itu yang bagian dahinya dan keempat kakinya berbulu warna putih, bisa dia membedakan itu dengan kuda-kuda yang lainnya? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kalau kita punya kuda banyak tapi ada kuda yang menonjol karena warnanya apapun badannya, yang penting bagian bulu di dahinya putih, keempat kakinya warna putih bulunya, tentu bisa dibandingkan dengan kuda-kuda yang lain karena dia punya ciri khas gitu. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, tentu bisa ketahuan langsung karena itu punya ciri khas sendiri. Kata Nabi SAW, mereka akan datang seperti itu pada hari kiamat karena di anggota tubuh mereka akan terpancar cahaya yang terkena air wudhu. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, minimal di pergelangan misalnya dilebihkan, minimal di siku dilebihkan, minimal mata kaki dilebihkan sampai ke betis. Siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, maka sebaiknya dia melakukan karena cahayanya akan lebih banyak pada hari kiamat. Yang jadi saksi bahasan kita dari hadis yang sahih ini adalah Nabi SAW membedakan antara sahabat beliau dengan yang bukan sahabat. Dan dari hadis ini juga diambil definisi oleh para ulama bahwasanya sahabat itu harus orang yang melihat Nabi dengan mata kepala.
Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada beliau, kita yakin Nabi Muhammad ada, tapi di kota Madinah, kita misalnya di kota atau di negeri Yaman, seperti banyak kisah-kisah tabi'in ada di Yaman, ada di Irak, tapi mereka nggak pernah ketemu Nabi di Madinah, sampai Nabi SAW meninggal, tapi mereka beriman. Ini tidak dikatakan sahabat, karena beliau langsung mencap orang-orang yang hadir di depan beliau, yang melihat beliau secara fisik, dikatakan kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku, maksudnya yang tidak pernah melihat aku sampai aku meninggal. Jadi ulama mengeluarkan definisi sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan dan melihat fisik Nabi SAW walaupun sejenak, beriman pada beliau dan meninggal dalam keadaan iman tersebut, barulah dikategorikan sahabat. Sahabat juga ada tingkatan-tingkatan. Seperti umumnya orang umat Islam, ada sahabat level tertinggi, yaitu orang-orang memang yang dipuji oleh Nabi SAW di kalangan sahabat, karena mereka punya kelebihan yang Allah sendiri suruh sebutkan. Seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Uthman, ada Talha, ada Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad. Semua itu ya, sahabat-sahabat yang masuk surga ini orang-orang yang memang Allah suruh Nabi SAW sebutkan kelebihannya. Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Disebutkan nama-nama mereka. Abu Ubaidah di surga, ya disebutkan nama-nama mereka, 10 orang yang masuk surga tadi. Maka ini punya fadilah sendiri. Ini level sahabat yang tertinggi. Level sahabat tertinggi karena memang mereka disebutin. Banyak sahabat, khilaf di antara ahli sejarah tentang jumlahnya. Tapi ada yang mengatakan sampai jumlahnya 70.000 orang, bahkan lebih daripada itu, bisa mencapai 100.000 orang, terutama setelah pembebasan kota Mekkah di tahun 9 Hijriah, di mana banyak suku-suku berbondong-bondong datang ke Madinah dan mengucapkan syahadat, lalu belajar tentang Islam beberapa hari, kemudian mereka pulang ke kaumnya dan tidak ketemu lagi dengan Nabi SAW sampai Nabi meninggal. Maka semua terkategori sahabat, tapi level tertinggi adalah sahabat yang dipuji secara khusus oleh Nabi SAW karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki yang Allah suruh disebutkan sebagai fadilah, disebutkan dalam buku-buku hadis dengan manaqibus sahabat. Level kedua sahabat adalah orang-orang di kalangan sahabat yang sibuk menuntut ilmu dari Nabi SAW. Dan ini lebih dikenal juga dalam ilmu hadis, namanya ashabus suffah. Suffah ini istilah tempat ya. Kalau Bapak Ibu lagi umrah, kebetulan lagi sholat di Masjid Nabawi, di belakang rumah Nabi itu ada sebuah tempat kurang lebih tingginya 0,5 meter dari lantai masjid, ditinggikan, dipasangin lampu seluruh sudutnya, kurang lebih kalau tidak salah lebarnya itu 5 kali 5 meter. Itu namanya suffah. Memang dari zaman Nabi SAW, Nabi siapkan di belakang rumahnya sebuah lokasi yang ditutup gitu kan. Jadi seperti rumah ya, kalau kita sekarang mungkin tempat kos-kosan gitu kan. Di mana sahabat-sahabat yang mau nuntut ilmu Nabi tinggalkan di situ. Khusus menuntut ilmu. Nah, mereka ini level kedua di kalangan sahabat, dan ada juga ulama mengatakan mereka level pertama, tapi yang kuat adalah level kedua di kalangan sahabat. Mereka banyak juga yang tidak disebutkan fadilahnya. Nabi nggak pernah sebutin secara khusus si fulan ini punya kelebihan begini, nggak ada secara khusus. Tapi mereka termasuk ashabul suffah, artinya mereka datang tinggal di situ tiap hari, kerjanya cuma nongkrongin Nabi SAW. Kalau wahyu lagi turun, maka yang paling pertama Nabi temui adalah ashabus suffah. Karena kadang-kadang wahyu turun di waktu duha, kadang-kadang di waktu malam, kadang-kadang di waktu siang hari, tergantung wahyu turun kapan. Maka Nabi SAW tidak langsung mengumpulkan semua sahabat waktu wahyu turun, tidak. Siapa saja yang ada itu yang dengarkan wahyu, terutama ashabus suffah ini. Makanya mereka ashabus suffah ini paling banyak menulis hadis. Seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, gitu kan? Ka'ab bin Malik, ini semua orang-orang yang memang tinggal di situ. Bahkan sampai Nabi SAW keluar pakai baju apa, mereka bilang Nabi keluar pada hari ini pakai baju ini, Nabi menuju ke sini, Nabi mengucapkan ini, telah turun wahyu dan Nabi ceritakan kepada kami.
Jadi mereka memang betul-betul penuntut ilmu. Tidak, tidak semua sahabat begini. Golongan ketiga adalah sahabat yang datang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rutin setiap hari ikut sholat 5 waktu. Tetapi mereka tidak menghususkan diri untuk belajar. Artinya kayak kita misalnya di Al-Azhar ini subuh hadir sholat. Ya kalau kebetulan ada kultum hadir. Kalau nggak ada ya dia pulang aktivitas. Nanti duhur balik lagi. Pulang lagi, nanti asar balik lagi. Di 5 waktu sholat saja hadir selalu bersama Nabi SAW. Cuman tidak semua wahyu mereka dengar. Karena memang kadang-kadang wahyu turun tadi di waktu duha, mereka lagi sibuk di kebunnya misalnya atau di kerjaannya. Ini level ketiga di antara para sahabat. Mereka juga banyak yang meriwayatkan hadis, tapi tidak seperti golongan kedua ashabus sufa yang memang duduk gitu kan, mencari tahu, bahkan mereka menulis. Ya setelah Nabi SAW meninggal itu cukup banyak yang ditulis dari hadis-hadis Nabi SAW yang mereka hafal. Sampai Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, aku memiliki 2 karung hadis, banyak. Aku baru menyampaikan kepada kalian 1 karungnya, yang kalau 1 karungnya aku sampaikan mungkin leherku akan dipenggal. Maksudnya apa? Banyak sekali yang beliau dengarkan dari Nabi SAW yang beliau sampaikan nanti di akhir hayatnya. Tapi awal-awal beliau tidak sampaikan semuanya karena cukup banyak, apalagi yang berhubungan dengan tanda-tanda hari kiamat. Itu yang sulit pada saat itu orang tangkap gitu. Seperti misalnya ada hadis yang berbunyi diriwayatkan oleh beliau, nanti kendaraan orang-orang di akhir zaman adalah besi-besi yang berjalan. Hadis Nabi SAW. Kalau zaman dulu siapa yang bisa faham nih? Besi bisa berjalan bagaimana? Tapi sekarang kita tahu mobil semua dari besi, pesawat dari besi, kereta api dari besi gitu kan. Tapi kalau zaman itu disampaikan Abu Hurairah bilang mungkin leher saya akan dipenggal, dianggap saya karang-karang gitu. Tapi mereka ini adalah golongan sahabat yang tadi saya katakan level kedua. Kemudian level ketiga ada yang datang di waktu sholat tapi mereka ya meriwayatkan hadis kalau pas dengar, kalau enggak ya enggak. Golongan keempat dari kalangan sahabat adalah sahabat-sahabat yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, tapi mereka tidak hadir di 5 waktu sholat bersama Nabi SAW, tapi mereka di momen-momen tertentu, terutama Jumat. Kebanyakan mereka 5 waktu sholat di sukunya. Nanti mereka datang pada saat hari Jumat saja, khutbah Jumatnya Nabi SAW mereka hadiri. Ini level terempat. Dan level yang kelima di antara sahabat adalah sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi SAW, beriman, kemudian mereka belajar sejenak, lalu mereka pulang. Gitu kan? Inilah derajat atau tingkatan para sahabat, tapi semua adalah sahabat. Sahabat-sahabat ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, berbunyi, kata Nabi SAW, Allah melihat ke hati-hati hambanya, maka ditemukan hatiku paling bersih, maka dipilihlah aku sebagai nabi yang terakhir. Lalu Allah melihat hati-hati yang bersih setelahku adalah hati-hati para sahabatku, maka Allah menjadikan mereka sebagai sahabatku dan penolongku. Sekarang wahyu turun dari langit kepada Nabi SAW. Nabi ajarin kepada siapa? Kepada para sahabat. Berarti asas agama ini berada di level Nabi dan sahabat. Karena turun wahyu kepada Nabi, Nabi ajarin ke sahabat. Bahkan sering kali kita temukan sabab nuzul ayat itu terjadi karena kasuistik yang terjadi di antara sahabat. Ada yang masalah suami istri, turunlah ayat menjelaskan tentang masalah mereka. Peperangan sahabat dengan orang-orang kafir, turunlah ayat Al-Quran menjelaskan tentang perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk dan seterusnya, itu kan? Perang Ahzab, itu semua karena kasus sahabat dan Nabi SAW berperang dengan orang kafir gitu. Jadi mengimani tentang kerisalan Nabi Muhammad SAW dan juga membenarkan perilaku para sahabat yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi SAW adalah sebuah rukun iman, sebuah bagian daripada iman kita. Ya, sebuah bagian daripada iman. Sebagaimana dikatakan beriman kepada Rasul-Rasul, di antaranya Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Nabi SAW. Nabi SAW juga berentetan dengan ya membenarkan para sahabat beliau pada saat menerima ajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang para sahabat ini memiliki kedudukan. Di antaranya adalah
Hadis yang disebutkan di sini oleh Imam Az-Zahabi muttafaqun alaih, dalil yang kedua ya. Saya langkai dulu dalil yang pertama, nanti akan saya kembali. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian sampai mencela sahabat-sahabatku, siapapun dia dari definisi sahabat tadi yang pernah melihat Nabi, beriman pada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya tidak akan menyamai satu mud atau separuhnya dari infak mereka. Satu mud itu ya artinya satu genggam. Kalau seandainya kita berinfak satu gunung seperti gunung Uhud, kurang lebih gunung Uhud itu diameternya 3 km ya, seperti itu besarnya kita berinfak semuanya emas, belum bisa menyamai infaknya sahabat dengan ukuran satu mud saja. Karena luar biasanya mereka beriman pada Nabi SAW, sementara apa? Orang-orang menolaknya, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, akan terpercaya Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku 73 golongan. Semua pasti masuk neraka dulu. Dari umatku 73 itu masuk neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi neraka dulu dibersihin dosanya. Kecuali satu, nggak pakai neraka, masuk surga langsung. Para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang satu itu? Yang tidak pakai lewat neraka dulu dari umat anda. Apa kata Nabi SAW? Maka ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti apa yang aku ajarkan dan yang juga diamalkan oleh para sahabatku. Makanya berpegang pada Nabi SAW dan mengambil dari Nabi SAW melalui sahabat adalah asas keselamatan untuk masuk ke dalam surga tanpa melalui neraka dulu. Ini penting untuk difahami ya. Baik, sekarang kalau kita ambil contoh rasional, saya tanya Bapak Ibu sekalian, kita secara akal sehat saja. Ini bukan mengada-ada ya, tapi kalau ini perumpamaan. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah, nggak ada lampu, nggak ada fasilitas kayak sekarang ya, nggak ada media, nggak ada multimedia dan seterusnya, tidak ada. Lampu pun tidak ada, orang pakai obor. Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku sebagai Nabi. Saya ingin tanya jujur, berimankah kita? Kita yakin tidak bahwasanya dia Nabi? Nggak gampang itu. Untuk mengatakan ada orang buta huruf muncul dari satu kota yang kita tinggal di Mekah misalnya pada saat itu, nggak ada fasilitas kayak sekarang, nggak ada bukti-bukti yang bisa kelihatan, hanya dia orang jujur ngaku sebagai Nabi. Apakah kita akan beriman kepada beliau? Pernah saya sama teman-teman lagi ngobrol-ngobrol, kemudian salah satu di antara kami bilang, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi, karena kita jadi sahabat lihat Nabi. Dan Nabi main tunjuk, kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga. Enak ditunjuk oleh Nabi SAW. Jaminan nih, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, ditunjuk oleh Nabi SAW. Terus teman saya salah satu juga sempat ngomong, ini kebetulan kakak kelas saya di Madinah. Saya sering duduk ngobrol sama dia dulu. Dia bilang, iya memang benar. Kalau pada saat itu kita jadi sahabat, bayangkan kalau kita menjadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagaimana bisa kita spontanitas beriman kepada seseorang yang buta huruf, apalagi ngaku Isra Mi'raj, perjalanan 1 bulan naik kuda dengan kecepatan tinggi dari Mekah ke Palestina, itu pulang pergi 1 malam, Mi'raj lagi ketemu sama Tuhan di langit. Itu gimana caranya kita mau imanin tuh? Nggak gampang. Makanya kita sekarang lahir di zaman sekarang dan kita bisa beriman itu sebuah nikmat sebenarnya. Karena kalau kita hidup di zaman Nabi SAW belum tentu kita termasuk beriman. Kita mungkin seperti Abu Jahal dan Abu Lahab wa na'udzubillah. Waktu Nabi SAW turun dari Mi'raj, terima perintah sholat, beliau masuk ke Mekah, duduk depan Ka'bah. Sudah pagi, terbit matahari nih, karena semalam suntukan perjalanan. Jadi Isra perjalanan malam ya, Mi'raj itu juga malam hari, sampai subuh pulang. Terbit matahari, beliau duduk depan Ka'bah, merenung gitu, masih berpikir apa yang terjadi semalam ini. Datang kuda yang bernama Burak, punya sayap, yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari,
di mana dia pandangkan matanya, tiba-tiba sudah di situ langkahnya. Cepat sekali kuda itu terbang dengan sayapnya gitu. Kemudian datang Jibril membawa menemani saya dari langit pertama ketemu si fulan, langit kedua, kisah panjang tentang Isra Mi'raj tentunya, sampai tiba di Sidratil Muntaha, di mana Jibril alaihissalam berubah menjadi malaikat yang aslinya, poster asli dengan 600 ekor sayapnya. Yang kata Nabi SAW, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Pada saat itu Nabi SAW kembali duduk merenung, apa nih yang terjadi semalam nih, kayak orang mimpi gitu. Datanglah Abu Jahal duduk di sebelah Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu melongo-longo gini? Kata Nabi SAW, semalam terjadi kisahnya begini. Nabi dengan polosnya ceritain, datang Jibril kepada saya membawa seekor kuda yang diberikan nama Burak, memiliki 2 sayap, yang kecepatannya dimanapun mata dia dipandangkan langsung tiba-tiba sudah ada ke arah situ. Kemudian membawa saya ke Palestina, kemudian naik ke atas langit, dan panjang lebar kisah Isra Mi'raj sampai selesai. Abu Jahal ini selama ini tidak pernah mengumpulkan masyarakat Mekah untuk dengar dakwanya Nabi. Selalu dia berusaha untuk menepis orang agar jangan dengar dakwah Nabi gitu. Waktu dia dengar kisah ini, perhatikan Abu Jahal, mungkin kita kalau di zaman itu hidup bisa seperti ini, na'udzubillah. Dia bilang, wahai Muhammad, apa kau mau ceritakan masyarakat Mekah apa yang kau ceritakan ke saya tadi itu, kisah kamu itu, Isra dan Mi'raj kamu itu? Nabi Muhammad bilang iya. Abu Jahal bilang dalam dirinya, sekarang kesempatan ini sudah jelas bohong. Dari mana ceritanya ini? Perjalanan sebulan bolak-balik semalam, belum lagi ngaku Mi'raj ke langit ketemu sama Nabi ini, sampai langit ke-7. Belum lagi diceritakan tentang kisah-kisah siksa kubur yang diperlihatkan Nabi SAW. Isra Mi'raj kisah panjang, ada pertemuan sendiri tentunya. Itu menceritakan tentang masalah itu luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, baiklah saya akan cerita. Abu Jahal naik di gunung Abi Kubais, gunung memang di Mekah khusus untuk ngiklanin. Dia naik, dia teriak, wahai penduduk Mekah, berkumpullah dan dengarkan baik-baik apa yang Muhammad sampaikan. Orang-orang Mekah semua bingung, ini Abu Jahal kok tumben ngumpulin orang. Orang semua kumpul, suruh dengar dakwah. Selama ini kalau orang dakwah selalu ditepis, diusir sama Abu Jahal gitu. Orang dengar semua. Lalu Abu Jahal teriak, wahai Muhammad, ceritain kisah kamu itu. Nabi SAW dengan polos sampein, saya begini, diceritain semua. Semalam saya lagi di Masjid Haram, didatangi Jibril, datang Burak, kuda yang bersayap, dan sampai kisah selesai Mi'raj. Antum bayangkan pada saat itu dikatakan dalam riwayat, yang sudah beriman saja para sahabat itu sempat ada yang bimbang, ini benar nggak ceritanya nih? Tapi mereka yakin, ya sudah, ini Nabi, nggak mungkin salah gitu kan. Waktu Abu Jahal lihat orang-orang mukmin pun sudah ada yang mulai bimbang, tidak meragukannya, tapi mereka ya apa ya, ini informasi benar nggak gitu. Tapi mereka yakini ada, benar. Lalu kata Abu Jahal kepada teman-temannya, sekarang kita sudah berhasil membuat mereka bimbang. Tinggal ada satu orang. Satu orang ini kalau kalian berhasil membuat juga dia bimbang, habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Ternyata lagi di kebunnya, didatangi oleh orang-orang Quraisy. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad sudah gila. Masa ngaku Isra ke Palestina 1 malam, pulang pergi lagi, perjalanan sebulan, kemudian Mi'raj, ketemu dengan Tuhannya ke langit, terima perintah salat, kemudian kembali lagi. Ini ke langit, perjalanan Palestina, naik lagi ke langit, bolak-balik gitu, 1 malam. Maunya mereka agar Abu Bakar ini goyah imannya, keyakinannya. Apa yang terjadi? Perhatikan, kita memang sangat sulit ya mencapai posisi para sahabat, tidak gampang gitu. Saya ingin mendatangkan contoh ini agar kita berpikir tidak mudah menjadi sahabat gitu. Makanya mereka punya fadilah sendiri. Lalu mereka ingin menggoyahkan iman Abu Bakar, akidahnya. Kata Abu Bakar apa? Wahai Quraisy, aku telah beriman pada Muhammad. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, wahai Quraisy, aku telah beriman kepada Muhammad tentang apapun yang datang dari langit tanpa dia ke langit. Di Mekah sini saja pada saat dia ngomong, saya begini, saya begitu, saya percaya langsung. Apalagi kalau dia bilang dia ke langit, saya percaya aja. Nggak ada masalah buat saya. Ini riwayat biasa, jawaban seorang mukmin yang tidak mau terganggu imannya. Tapi ada jawaban riwayat kedua yang luar biasa. Kata Abu Bakar apa? Wahai Quraisy, kalau seandainya di depan mata saya ada tembok warna putih, jelas putih terang,
Kemudian Muhammad mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, tembok itu warna hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan katakan iya hitam. Coba kira-kira apa yang orang Quraisy mau bilang lagi? Kalau di depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang hitam, Abu Bakar saya bilang hitam, mata saya yang salah. Nggak bisa dibantah lagi. Makanya kata Nabi SAW, contoh ya, ini sekaligus kita jelaskan karena masalah mencela tokoh sahabat ini. Kelompok yang mengaku Islam yang paling banyak mencela sahabat adalah orang Syiah. Dan sangat luar biasa, mereka sangat biasa, bahkan menjadikan sebuah fadilah, kelebihan kalau mencaci maki sahabat Nabi, apalagi sahabat-sahabat Nabi yang Nabi tunjuk ahli surga. Abu Bakar, Umar, ini dua orang paling dibenci oleh orang Syiah. Kenapa dibenci nggak jelas? Nggak jelas gitu, riwayat tidak ada riwayatnya, tidak ada kejelasan, pokoknya benci saja. Sampai di Iran tuh sendal mereka ditulis nama Abu Bakar dan Umar untuk dipakai, injak-injak. Mereka tiap hari melaknat, ditambah lagi dengan istri Nabi SAW Aisyah, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah? Kalau seandainya, kata Nabi SAW, seluruh imannya umat ini, kita semua ini yang hadir, plus semua umat Islam yang sudah mati, yang sekarang masih hidup, yang belum lahir, semua iman umat ini ditimbang dalam satu timbangan, imannya ya kepada Allah, dan iman Abu Bakar ditimbang di sebelahnya, maka niscaya iman Abu Bakar akan lebih berat daripada iman semua umat ini. Bagaimana bisa kita membandingkan diri kita dengan Abu Bakar gitu? Apalagi mencaci makinya, apalagi kalau sampai mengkafirkan gitu kan. Saya kalau nikah dengan seorang wanita, ayahnya wanita itu mertua saya. Saya tidak mungkin menikah kalau mengikuti rel hidup yang normal. Saya tidak mungkin nikah sama sembarangan orang sementara saya tahu orang tuanya tidak baik misalnya. Tentu saya pilih dia dengan saya lihat juga jalur orang tuanya. Oh, orang tuanya juga baik. Ya, yang menghina istri saya berarti menghina saya, menghina mertua saya. Menghina mertua saya berarti menghina istri saya, menghina juga saya. Tentu saya akan membela selama itu kebenaran gitu kan. Orang-orang Syiah tidak, mencaci maki Abu Bakar, bahkan mengkafirkan. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Yang Nabi sudah katakan tadi, kalau iman umat ini semua ditimbang di satu timbangan dan iman Abu Bakar ditimbang, maka iman Abu Bakar lebih berat. Belum lagi Abu Bakar adalah mertua Nabi SAW. Nabi SAW menikahi ya, anaknya. Dan dalam hadis Bukhari dijelaskan, bahwasanya Nabi SAW ditanya, siapa orang yang paling anda cintai? Maka beliau berkata, Abu Bakar. Langsung beliau spontan mengatakan Abu Bakar. Lalu ditanya oleh Amr bin As, dari kalangan wanita, kata Nabi SAW, Aisyah. Jadi Nabi SAW memang mencintai Abu Bakar, mencintai istrinya Aisyah, anak daripada Abu Bakar tadi. Belum lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan kalimat suhbanya, persahabatannya dalam Al-Quran. Waktu beliau sembunyi dengan Nabi SAW ya di Ghar Thur ya, itu waktu mau hijrah ke Madinah beliau sempat sembunyi gitu kan. Waktu beliau sembunyi di gua, Allah Subhanahu wa taala sempat menceritakan tentang dialog antara Nabi SAW dengan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya seseorang di antara mereka melihat ke tempat telapak kakinya saja, mereka pasti akan lihat kita. Tapi Allah sengaja membuat gua itu tertutup dengan sarang laba-laba yang tidak bisa kelihatan gitu kan. Dalam beberapa asar disebutkan. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau takut wahai Abu Bakar. Bagaimana pendapatmu bila ada dua manusia kayak kau sama saya dan yang ketiganya adalah Allah? Allah lalu kekalkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, idh qala li sahibihi. Ingatlah kisah pada saat Muhammad berkata kepada sahibnya. Ada kata-kata li sahibihi. Jadi penyebutan suhbah, persahabatan itu tidak ada sahabat disebutkan dalam Al-Quran kecuali Abu Bakar gitu. Ingatlah waktu Muhammad berkata kepada sahibnya gitu kan, suhbanya, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, Allah akan bersama dengan kita. Ini jelas sekali. Kemudian waktu hijrah juga ke Madinah, Nabi SAW tidak memilih orang lain sebagai sahabat untuk berhijrah kecuali Abu Bakar. Dan Abu Bakar waktu Nabi SAW sampaikan, wahai Abu Bakar telah diperintahkan sekarang untuk hijrah. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah jadikan saya sebagai teman anda hijrah. Kata Nabi SAW, engkau telah ditunjuk oleh Allah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu belum nikah dengan Nabi SAW. Karena Nabi menikahi Aisyah di tahun 2 Hijriah. Waktu itu belum hijrah dari Mekah.
Kata Nabi, kata Aisyah, aku melihat ayahku dan belum pernah aku lihat sebelumnya ada orang menangis karena gembira seperti menangisnya ayahku pada saat itu. Karena Nabi SAW mengatakan, kau telah ditunjuk oleh Allah untuk menemani aku hijrah. Maka Abu Bakar ayahku menangis, belum pernah aku lihat ada orang menangis karena gembira seperti itu. Jadi beliau jaga. Sementara hijrah ke Madinah, Nabi SAW lagi mengaji di untanya menuju ke Madinah. Abu Bakar sebentar di depan, sebentar di belakang, sebentar di kanan, sebentar di kiri. Terus begitu, bolak-balik. Bolak-balik di sekitar situ. Maka Nabi SAW berkata, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa kau begini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya lagi di depan anda, saya takut anda diserang dari belakang oleh musuh, maka saya ke belakang anda. Kalau saya lagi di kanan anda, saya membayangkan anda diserang dari sebelah kiri, maka saya ke kiri anda. Terus begitu. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Dan cukup banyak fadilah-fadilah yang disebutkan tentang masalah Abu Bakar, dan saya akan angkat pada kesempatan ini Abu Bakar dan Umar serta Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Saya tidak bisa ceritakan semua tokoh-tokoh sahabat, tapi ini 3 orang saya sengaja fokus karena memang orang-orang Syiah yang mudah-mudahan saja Allah berikan hidayah orang-orang yang masih baik di antara mereka, dan saya lebih senang terus terang kalau mereka mengaku agama Syiah daripada mengatakan Muslim, karena mereka mengatakan Qurannya sendiri, Quran kita kurang, dan sahabat dikafirkan gitu. Bagaimana bisa sahabat dikafirin? Sementara wahyu turun kepada Nabi, Nabi ajarin ke sahabat. Lalu dari siapa kita mau belajar gitu? Terlebih lagi terlalu banyak dalil dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, terutama sunnah Nabi yang menceritakan tentang kisah para sahabat. Tentu saya bilang tadi sahabat juga level-levelnya ada gitu kan. Tapi level pertama sahabat yang saya angkat adalah yang Nabi tunjuk dijamin masuk surga. Inilah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair tadi yang saya sebutkan. Pernah satu kali setelah perang Uhud dan pasukan Islam terdesak, maka Nabi SAW naik di atas gunung Uhud. Dan waktu naik di atas gunung Uhud, kebetulan bersama beliau Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ajmain. Maka Uhudnya goncang, tiba-tiba goncang kayak gempa gitu. Lalu dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW menyentakkan kakinya di atas Uhud dengan keras dan berkata, Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidain. Sesungguhnya wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq Abu Bakar, dan ada 2 orang yang mati syahid, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu ajmain. Karena memang kita tahu Umar mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu', begitu pula dengan Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij, ya juga mati syahid. Tapi di sini disebutkan fadilahnya. Imam Suyuti juga mengangkat sebuah riwayat, tapi memang ini riwayatnya belum saya pastikan kesahihannya, cuman disebutkan dalam Fadail Abu Bakar. Telah datang kepada Nabi SAW Jibril, dan Jibril berkata, wahai Rasulullah, gitu kan? Nabi SAW berkata, wahai Jibril, sampaikanlah kepada saya tentang fadilahnya Umar. Sampai di mana Allah berikan fadilah Umar? Apa kelebihannya Umar? Kata Jibril AS, wahai Muhammad, kalau aku ceritakan kepadamu fadilahnya Umar dari zaman Nuh AS sampai sekarang, maka tidak akan habis-habis karena besarnya pahalanya Umar radhiyallahu anhu. Lalu kata Jibril penutupan hadisnya, dan Abu Bakar adalah satu dari kebaikan-kebaikan, dan Umar ini adalah satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Artinya kalau Umar saja dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW diceritain fadilahnya tidak akan habis karena besarnya pahala di sisi Allah. Dan lalu Jibril berkatakan, dan Umar hanya satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar, gitu kan? Bagaimana dengan Abu Bakar ini radhiyallahu anhu? Sampai ulama ahli sunnah mengatakan sekarang adanya orang-orang sahabat atau kalangan sahabat yang dicaci maki bahkan dikafirkan oleh kaum Syiah ini, ya, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kita fokus kepada yang sering diberikan julukan Syekhan, gitu kan? Abu Bakar dan Umar ini. Ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala masih ingin memberikan pahala kepada mereka, gitu kan? Sementara mereka sudah meninggal. Karena sudah mati gitu, apalagi yang mau dibahas. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini salah satu dari turunan Hasan, turunan Nabi SAW, gitu kan, yang tinggal di Mekah terkenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana pendapat anda tentang apa yang terjadi antara Muawiyah sama Ali? Perang nih, pernah sahabat perang antara Muawiyah sama Ali. Bagaimana pendapat anda tentang peperangan itu? Siapa yang salah, siapa yang benar? Perhatikan pendapat seorang alim yang punya ilmu dan iman. Dia mengatakan, ada apa kamu membahas masalah siapa Muawiyah dan siapa Ali? Ali adalah sahabat Nabi, anak mantu Nabi,
dan termasuk jamin masuk surga. Muawiyah adalah seorang penulis wahyu dan juga sahabat Nabi dan anaknya Abu Sufyan yang masuk Islam setelah itu dan menjadi tokoh Islam di Mekah, gitu kan? Bagaimana kita bisa menjawab tentang siapa yang lebih baik, siapa yang benar atau siapa yang salah gitu? Kata beliau, saran saya, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kata Imam Syafi'i kepada orang tadi yang bertanya ya. Tilka ummatun qad khalat. Setelah Allah SWT ceritakan tentang umat-umat sebelum kita, kaum Saleh, kaum Hud, kaum Syuaib, semuanya, kata Allah SWT, tilka ummatun qad khalat, itulah umat-umat yang telah berlalu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, mereka telah dapat apa yang mereka lakukan. Artinya kalau sahabat ada yang salah, Allah sudah hukum sekarang di kuburannya, gitu kan? Kalau mereka benar, Allah sudah kasih balasan. Walakum ma kasabtum, dan kalian juga yang masih hidup sekarang akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Enggak perlu repot-repot bahas lagi apa yang mereka sudah buat. Jadi kita di sini cuman cukup, oh iya, ada kaum Lut pernah melakukan homoseksual, itu diharamkan, jangan dilakukan. Selesai. Kita enggak diperintahin untuk mencari tahu bagaimana paras wajahnya dulu kaum Lut, apa yang mereka lakukan, bagaimana homoseksualnya, di mana lokasinya, itu nggak ada perintah khusus masalah itu. Cukup kita ambil ibrah dan pelajaran, gitu kan? Kalau kebetulan kita mendapatkan bekas-bekas peninggalan mereka, maka boleh saja. Dan kata Nabi SAW, siapa di antara kalian dalam hadis Bukhari melewati sebuah tempat yang pernah Allah turunkan azab, maka menangislah. Kalau tidak, maka tinggalkanlah segera, karena bisa saja azab yang turun pada mereka akan turun kepada kalian. Kalaupun sampai kita lewatin pas, tapi tidak perlu mencari secara khusus. Nggak perlu cari tahu dalam Islam di mana guanya Ashabul Kahfi, bagaimana mukanya waktu itu, warna apa anjingnya, nggak perlu. Kan gitu. Kita cukup mengenang, oh iya ada Ashabul Kahfi, kisah tentang 7 orang anak-anak soleh lari dari raja yang zalim karena mereka takut dengan akidahnya, mereka dalam gua, maka Allah tidurkan mereka 309 tahun, selesai. Berarti ada kisah itu, kita ambil pelajaran. Kisah tentang Maryam alaihissalam melahirkan tanpa ada seorang ayah, lalu duduk di bawah sebuah pohon kurma, dalam surah Maryam diceritakan, lalu kemudian melahirkan, menggendong anaknya Isa, membawa ke kaumnya. Apakah perlu kita cari tahu pohon kurma yang mana ya Maryam dulu sandarin? Gak perlu. Jadi kan kita cukup tahu, oh ada kisah begini. Kita sekarang disuruh sibukkan dalam Islam beribadah, kerjakan yang wajib, yang sunnah, terus kerjain sepanjang hati kita, isi dengan amal-amal soleh, bukan sibuk dengan masa-masa lalunya orang. Jangankan sahabat yang sudah meninggal, teman kita saja kita nggak perlu dalam Islam datang ke rumahnya cari tahu kok buat apa ya, itu nggak ada. Mungkar itu dan ingkar mungkar dan menyuruh pada kebaikan yang kelihatan depan mata, bukan sengaja nyari-nyari kesalahan orang. Apalagi ini sahabat Nabi yang sudah lewat gitu. Maka kata Imam Syafi'i, bacalah ayat Allah, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah berlalu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, mereka akan dapat apa yang mereka lakukan. Kalau baik diberikan kebaikan, kalau buruk akan dihukum. Walakum ma kasabtum, dan kalian juga akan dapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, jangan pernah tanyakan lagi kenapa mereka buat ini dan kenapa mereka buat itu, bukan urusan kita. Sebagian ahli sunnah mengatakan juga apa? Kalimat yang sangat bijaksana. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kita sekarang yang hidup di sekarang ini, telah diselamatkan dengan pedang kita pada saat itu. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum ajma'in, siapa yang kita mau bela? Kita akan ikut kelompok siapa? Kata sebagian ulama yang hadir pada saat itu, saya waktu hadir di medan perang, di pasukan Ali takbir, di pasukan Muawiyah takbir, saya jadi bingung yang mana saya mau ikutin, lalu saya tinggalkan kancah peperangan. Kita nggak tahu gitu kan. Kata dia apa nih, kalimat hikmah yang luar biasa untuk kita sekarang. Beliau mengatakan Allah telah menyelamatkan pedang kita pada saat itu, kita nggak hidup saat itu. Kenapa sekarang setelah mereka meninggal semua, kita masih libatkan lisan kita untuk berperang? Untuk apa? Nggak ada gunanya sama sekali, gitu kan? Membahas tentang kenapa sahabat, apalagi mencari kesalahan-kesalahan mereka. Ada di kalangan sahabat yang murtad loh. Itu enggak dikategorikan sahabat setelah mereka murtad. Karena definisi sahabat tadi beriman pada Nabi SAW, melihat Nabi dengan mata kepala, beriman dengan Nabi SAW, kemudian meninggal dalam keadaan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Khaut, ya, hadis tentang huwala Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, aku akan menunggu kalian nanti di Haud, dan akan datang sebagian orang mendekati Haud tapi dihalau oleh malaikat. Lalu aku berkata, usaihabi, sahabatku, sahabatku gitu.
Lalu kata para malaikat, kau tidak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Ternyata ada di kalangan sahabat yang mungkin mereka cuma datang ngucapin syahadat lalu pulang ke kaumnya. Begitu dengar Nabi meninggal terpengaruh murtad, gitu kan? Ada, tapi tidak dikategorikan sahabat mereka. Lalu kata para malaikat, "Ahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan? Mereka telah meninggalkan agamamu setelah kau meninggal." Lalu kata Nabi SAW, "Suhkan, suhkan, sungguh buruk yang mereka lakukan." Sudah, berarti Nabi SAW tinggalkan mereka. Ini tidak dikategorikan sahabat, gitu kan? Sahabat juga manusia biasa seperti kita. Hikmah yang paling besar, kata para ulama sunnah, Nabi Muhammad SAW manusia biasa kayak kita, bukan dari kalangan malaikat. Mungkin kalau ada yang bilang iseng, kenapa Allah nggak utus Nabi dari malaikat ya? Kenapa harus manusia seperti kita? Ya supaya gampang untuk diciplak. Nabi Muhammad SAW manusia kayak kita, lahir dari rahim seorang ibu, mulai masa anak-anak, menangis, senang, kan gitu, berlari-lari, bermain, seperti yang punya anak-anak, ya sampai umur beliau 6 tahun di suku Sa'diyah, beliau tetap bercanda, main-main, ya, umumnya gitu kan. Kemudian beliau juga melalui proses remaja, beliau juga menikah, beliau juga punya anak, beliau juga mengalami keluarganya meninggal, istrinya Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, kemudian beliau nobatkan jadi nabi, beliau berperang, beliau memimpin, beliau juga pernah menjadi seorang pedagang, banyak sekali hal. Semua itu tujuannya agar kita mudah menciplaknya, gitu kan. Kalau malaikat yang jadi nabi susah untuk kita ciplak. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bayangkan kalau yang jadi sahabat Nabi jin, kita nggak bisa lihat, nggak tahu apa yang dibuat. Tapi manusia biasa kayak kita datang lalu dipilih oleh Allah SWT. Mereka juga punya kekurangan. Ada yang benar, ada yang salah. Bukan hanya para sahabat, Nabi SAW pernah saya sampaikan riwayat ini tentunya. Saya ingatkan kembali, Nabi sendiri dalam surat Tahrim ayat 1 pernah ditegur oleh Allah SWT. Sebagai manusia, beliau pernah, Aisyah dan Hafsah dua-duanya sepakat istrinya untuk saling cemburu atau memastikan cemburu mereka pada istri-istri yang lain. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Hafsah, nanti kalau Nabi SAW datang ke rumahmu, katakan mulut beliau bau, karena hari ini gilirannya Maria Kiptia." Maria Kiptia ini selalu kalau Nabi SAW ke rumahnya dihadiahkan madu, gitu kan. Maka Nabi SAW setelah dari rumahnya Maria datang ke rumah Aisyah. Aisyah mengatakannya, "Rasulullah, mulut anda bau." Kata Nabi SAW, "Saya tidak makan apa-apa kecuali madu. Pokoknya ya Rasulullah, mulut anda bau." Baik, Nabi keluar ke rumahnya Hafsah. Hafsah dekat rumahnya Aisyah. Baik, begitu masuk Nabi, Hafsah juga berkata, "Ya Rasulullah, mulut anda bau." Kata Nabi SAW, "Saya tidak makan apa-apa kecuali madu." Kata dia, "Ya Rasulullah, mulut anda bau." Nabi keluar dari rumah Hafsah, enggak ke rumah istri yang lain, gitu kan. Tapi beliau langsung pergi ke pinggir kota Madinah lalu berpikir, merenung, ada apa nih? Pasti ada sesuatu nih, nggak mungkin. Ini ada rekayasa tertentu gitu. Lalu lewat seorang sahabat laki-laki mengatakannya, "Rasulullah, apa yang membuat anda sedih? Beritahukan, mungkin saya bisa bantu." Kata Nabi SAW, "Hari ini aku haramkan madu. Hari ini aku haramkan madu." Detik itu juga Jibril alaihissalam datang dari langit membawa firman Allah surat Tahrim ayat 1. "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah tabtagi mardati azwajik." Wahai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk cari ridho istri-istrimu? Allah sudah halalin madu, kenapa kau berani haramkan? Nabi SAW ditegur oleh Allah sebagai manusia biasa, bukan aib untuk beliau, bukan aib. Begitu pula dengan para sahabat pada saat berbuat salah, gitu kan. Pada saat pemana-pemana di Gunung Uhud, pada saat di Gunung Uhud, ya para sahabat turun, ya 50 orang, ya 43 orang turun meninggalkan medan perang, maka mereka pun akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tadinya meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini karena waktu sudah masuk, insyaallah kita lanjutkan. Saya akan bacakan dalilnya sedikit setelah Isya, baru kita masuk ke pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya coba bacakan dalil-dalilnya saja langsung, karena kalau membahas tentang biografi para sahabat tentu akan panjang bahasannya. Tapi yang jelas saya sarankan teman-teman untuk memiliki buku, ada terbitan dari Ibnu Katsir, Ustaz Ibnu Katsir. Juga ada mungkin penerbit-penerbit yang lain yang membahas tentang para sahabat. Saya ajarkan atau saya anjurkan untuk bisa dimiliki supaya lebih jauh berbicara tentang masalah sahabat ini. Juga nanti insya Allah lagi sementara dalam proses sama teman-teman di Wisal TV, kita akan membuat biografi ini, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in, sahabat laki-laki dan sahabat perempuan. Dan sudah ada beberapa episode yang sudah sempat dicuplik dari saya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat juga di alamat webnya Wisal TV dan bisa dinonton.
lebih panjang lebar saya jelaskan tentang biografi para sahabat. Intinya saya langsung bacakan saja. Dalil pertama diangkat oleh Imam Madzhabi adalah hadis Bukhari yang berbunyi, Inna Allah Azza wa Jalla qala, ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, wali adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kata para ulama, ya, dalam ulama hadis tentunya yang menjabarkan tentang hadis ini mengatakan puncak daripada kewalihan ada para sahabat, kemudian datang orang-orang yang datang setelah mereka. Maka aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerangi siapapun yang memusuhi wali-walinya atau orang yang menjalankan perintah-perintahnya. Dan tentu puncak daripada kewalihan adalah di tangan para sahabat, karena memang mereka belajar dari Nabi SAW langsung. Kemudian juga dari hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Tafsir, Aisyah pernah berkata radhiyallahu anha, pada saat ada beberapa orang yang mencaci maki para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau mengatakan, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin SAW fasabbuhum. Anehnya mereka diperintahkan untuk memohon ampun untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Kita disuruh meminta agar Allah SWT ridho dengan mereka, gitu kan? Tapi malah mereka mencaci maki para sahabat. Jadi malah bentrok dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilih para sahabat menjadi pendamping Nabi SAW, malah mereka mengkafirkan dan mencaci maki orang-orang yang telah Allah pilih tadi. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan Syekh Albani menghasankan ini, mengatakan man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka laknat Allah akan menimpanya. Artinya kalau laknat, berkah hidupnya akan diangkat. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata, dan ini secara khusus Imam Madzhabi mengangkat tentang hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman, agar sekaligus memberikan penjelasan kepada teman-teman kita yang terpengaruh dengan faham Syiah atau orang-orang yang memang dasarnya sudah fanatik dengan pemahaman ini. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasama innahu la ahdun nabiy al-ummi ilayya la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Demi zat yang membelah benih dan yang menciptakan nyawa, sesungguhnya janji Nabi yang ummi kepadaku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, adalah tidaklah mencintaiku melainkan orang mukmin dan tidaklah membenciku melainkan seorang munafik. Jadi Nabi SAW menjadikan patokan orang beriman adalah mencintai Ali, dan yang membencinya berarti munafik. Di sini ahli sunnah wal jamaah memuliakan Ali radhiyallahu anhu, menganggap Ali salah satu dari khulafaur rasyidin, ya, anak mantu Nabi, ya, radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang masuk surga, salah satu khulafaur rasyidin, dan banyak fadilah. Kalau kita bicara fadilah Ali akan panjang lebar, dan nanti akan ada serial sendiri insyaallah yang saya katakan tadi di Wisal TV. Saya akan bicara panjang lebar tentang siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman, siapa itu Ali, khulafaur rasyidin, dan itu akan panjang lebar tentang fadilah-fadilah mereka juga. Jadi sini jadikan tolak ukur. Dikatakan oleh Imam Madzhabi, apabila ini yang disabdakan Nabi SAW dalam rangka menyebutkan hakikat keutamaan Ali, maka tentu Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut, karena beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi SAW. Dan keyakinan Umar dan Ali radhiyallahu anhuma adalah bahwa barang siapa yang lebih mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar, maka dicambuk seperti orang yang membuat-buat kebohongan. Jadi orang-orang Syiah juga mengaku mencintai Ali, dan bahkan mereka mengatakan kami mencintai Ali melebihi segalanya. Tapi sayangnya mereka mengkafirkan sahabat yang lain. Kalau benar-benar mencintai Ali, yang sebenarnya ini alasan Imam Madzhabi mengangkat riwayat ini, beliau hubungkan dengan riwayat setelahnya. Riwayat setelahnya ada beberapa riwayat nanti menjelaskan bahwasanya kalau memang betul-betul mencintai Ali, semestinya juga mencintai siapa yang dicintai oleh Ali. Ali bahkan radhiyallahu anhu menghukum, mencambuk di zaman khilafahnya beliau, ya, di zaman kerajaan beliau, itu siapapun yang mengatakan Abu Bakar, Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, beliau akan mencambuk orang-orang seperti ini. Kita dengarkan di sini disebutkan riwayat bahwasanya Al-Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi berkata, Abu Bakar khairu min Umar, faqala akhar Umar khairu min Abi Bakar, fabalaga dhalika Umar fadarabahu bid-durrati hatta syagara birijlai wa qala inna Abu Bakr sahibu Rasulillah SAW wa kana akhyarun nas fi kada wa kada wa man qala ghaira dhalika wajaba alaihi haddul muftari.
Ada orang-orang yang berkata Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Waktu ini di zaman khilafahnya Umar ya, Abu Bakar sudah meninggal. Lalu yang lain berkata Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Lalu hal itu sampai kepada Umar, maka beliau memukul orang yang mengatakan kalimat tersebut, maksudnya Umar lebih baik daripada Abu Bakar, dengan pecut hingga dia mengangkat kedua kaki orang tadi, ya, dipecut, diangkat lalu dipecut, dicambuk, dan berkata sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang paling baik dalam hal ini dan hal itu. Barang siapa yang mengatakan selain itu maka dia wajib mendapatkan hukuman had orang yang membuat kebohongan. Jadi di sini kita lihat di buku-buku fikih ahli sunnah di 4 madhab, dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua sepakat mengatakan ada namanya hukuman haddul muftari, cambuk bagi pembohong. Puncaknya adalah orang-orang yang membohongkan atau merekayasa atau mengkafirkan para sahabat Nabi. Itu hukumnya dicambuk dalam Islam. Khilaf ahli sejarah tentang masalah berapa kali dicambuk, tapi mereka mengatakan kalau haddul muftari, cambuk orang bohong adalah 40 kali, 40 jerah. Ini dicambuk kalau mereka mencaci maki. Perhatikan riwayat setelahnya. Pernah seorang tabi'in yang bernama Alqamah rahimahullah berkata, aku pernah mendengarkan Ali radhiyallahu anhu berkata, balagani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar, man qala syai'an min hadha fa huwa muftar alaihi ma 'ala al-muftari. Dilihat footnote-nya, riwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, dan sanadnya hasan. Telah sampai kepadaku, kata Ali, bahwasanya ada satu kaum, ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Inilah kaum Syiah, bahkan mereka lebih parah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dari itu, maka dia adalah orang yang membuat kebohongan. Ini kata Ali ya, riwayat sampai kepada kita. Dia akan mendapatkan hukuman orang yang membuat kebohongan, yang tadi saya bilang sekitar 40 kali jerah, dicambuk. Dan Ali praktekin mencambuk orang-orang yang seperti ini di zaman kerajaan beliau. Juga disebutkan Abu Ubaidah bin Hajjaj berkata bahwasanya Ali pernah berkata, la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakar wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Dan ini disebutkan, riwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Tidaklah saya didatangkan atau tidak didatangkan seseorang laki-laki kepadaku yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan pasti aku akan mencambuknya sebagaimana hukum had bagi orang yang membuat kebohongan. Juga Nabi SAW mengatakan, ini bagi yang lebih parah lagi, orang-orang Syiah banyak mengkafirkan, mengatakan jelas Abu Bakar dan Umar adalah sanamai Quraisy. Ini yang banyak di buku-buku mereka, mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua patungnya orang Quraisy. Enggak ada manfaat sama sekali gitu. Tapi mereka buat-buat begitu. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang pernah mengatakan kepada saudaranya muslim hai kafir, maka sungguh kalimat kufur itu kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Salah seorang dari mereka berdua, gitu kan? Jadi di sini jelas kalau seandainya ada orang yang mengaku Syiah tadi kemudian mengatakan Abu Bakar kafir atau Umar kafir, berarti salah satunya akan jadi kafir nih. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya kafir, maka akan jatuh kafir itu kepada salah satunya. Abu Bakar kah atau dia, gitu kan? Sudah jelas jawabannya kan gitu. Jelas akan jatuh kepada dia. Abu Bakar sahabat Nabi, mertua Nabi, gitu kan? Jelas sekali. Maka tidak akan mungkin jatuh kekufuran pada Abu Bakar. Dan Nabi SAW sudah katakan. Maka saya di sini kata penulisnya mengatakan Imam Ghazali, barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar atau lainnya, hai kafir, maka kufur itu pasti kembali kepada orang yang mengatakannya itu secara qat'i, yang pasti gitu. Hal ini karena Allah telah ridha dengan kaum mukminin yang pertama-tama masuk Islam, diantaranya Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin sahabat-sahabat yang dari Mekah hijrah ke Madinah, dan puncaknya adalah Abu Bakar, Umar dan semua sahabat-sahabat yang muhajirin. Allah sebutkan dalam Al-Quran kekal ditirawakan sampai hari kiamat bagi yang membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun, awwalun, yang pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin, masuk Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, wal ansar, sahabat-sahabat yang dari Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan cara baik, maksudnya mengikuti tuntunan mereka yang diturunkan dari wahyu atau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Artinya Allah telah menerima mereka. Lalu kenapa kita harus mengkafirkan? Kata Imam Az-Zahabi, siapa yang mencela mereka itu, maka dia telah menantang Allah untuk perang.
Bahkan siapa yang mencela dan mencaci maki kaum muslimin dan menyakiti mereka, maka kami telah kemukakan bahwa juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Maka bagaimana kiranya dengan orang yang mencaci maki yang paling utama setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, akan tetapi dia tidak akan kekal dalam api neraka, hanya saja dia akan dihukum di dalam api neraka ya, dan tidak kekal di dalamnya. Allahu a'lam. Jadi ini dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, dan sekarang kita kembangkan dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika segala sesuatu hanya akan terjadi atau tidak akan terjadi hanya bila Allah berkehendak, maka di manakah posisi ikhtiar manusia? Ada sunnatullah, sunnatullah seperti malam siang, pasti terjadi. Manusia mau atau tidak mau terjadi, kan gitu. Ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, orang terima atau tidak terima tetap terjadi. Sunnatullah. Ada lapar, ada kenyang, gitu kan? Ada betina, ada jantan tadi. Kemudian ada tinggi, ada pendek. Sunnatullah. Ada sesuatu yang namanya sunnah kauniyah. Sesuatu yang pasti terjadi, manusia mau atau tidak mau. Perilaku yang ini satu sunnatullah ya, mau tidak mau terjadi. Ada juga sunnatullah, sesuatu yang Allah telah ciptakan, gitu kan? Tapi kita bebas memilih. Seperti misalnya air ini, perilaku meminum ciptaan Allah, tapi saya bisa memilih, saya bisa minum, bisa tidak, kan gitu. Jadi ada juga perilaku yang Allah ciptakan, sebagaimana Allah katakan, Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan perilaku kalian. Tidur, Allah sudah ciptakan tuh tidur. Tinggal siapa yang mau tidur dan siapa yang tidak mau tidur, bebas. Campur tangan kita ada di hal-hal yang sifatnya ikhtiar manusia, itu masuk dalam perilaku sehari-hari, kegiatan sehari-hari, itu dikenal dengan af'alul ibad. Ini sudah saya rincikan pada saat menjelaskan dua macam takdir kan, ada mutlak, ada ikhtiar. Kalau yang berhubungan dengan masalah ikhtiar adalah sesuatu yang merupakan perilaku kita sehari-hari, makan, minum, tidur, ya, itu semua ada hubungannya dengan kita. Allah ciptakan perilakunya, tapi kita bebas memilih mau lakukan atau tidak. Ini berhubungan dengan ikhtiar kita. Ada yang mutlak, tadi sunnah kauniyah, kita nggak bisa campur tangan situ. Datangnya siang, datangnya malam, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kita bisa beraktivitas di waktu malam dan waktu siang, gitu kan? Perilaku kita sehari-hari. Maka begitu cara membedakannya. Ada yang mutlak, kita memang nggak ada campur tangan di situ. Ada yang ikhtiar, perilaku kita sehari-hari yang tinggal kita lakukan saja. Tapi bebas, kita boleh kerjakan, boleh tidak. Anda boleh hadir di sini, boleh tidak. Sekarang saja boleh Anda berdiri keluar, pulang ke rumah, bisa saja kan? Nggak ada paksaan Allah di situ. Itu ikhtiar Anda, gitu kan? Tapi pada saat Anda pilih duduk di sini, perilaku duduk ciptaan Allah, perilaku mendengar ciptaan Allah, perilaku melihat ciptaan Allah. Kita memilih semua, kita mencaplok-caplok pakai semuanya itu. Itu ikhtiar kita. Jadi begitu cara memahami masalah ikhtiar manusia. Posisi ikhtiar manusia pada hal-hal yang sifatnya af'al ibad, perilaku sehari-hari. Apakah pakaian syar'i untuk perempuan harus berpotongan gamis? Tidak masalah, bukan gamis. Gamis kan istilah biasa digunakan untuk baju laki-laki semestinya. Kan gitu, baju laki-laki yang panjang dari atas ke bawah namanya gamis. Nah, kalau baju perempuan itu berbeda, biasanya dibahasakan dengan abaya, gitu kan. Tapi yang jelas apapun namanya, selama dia tidak membentuk aurat seseorang, maka dikatakan pakaian yang baik. Umumnya perempuan memang disuruh pakai pakaian yang lebar supaya tidak membentuk tubuhnya, gitu kan? Karena sudah pernah saya kasih contoh, kalau ada perempuan yang lewat pakai celana jeans ketat, pakai baju kaos ketat, biar dia pakai jilbab. Jilbabnya apalagi yang dililit-lilit saja misalnya. Sekarang apa bedanya dia pakai celana jeans dengan tidak pakai celana? Sama saja. Saya bisa tahu bentuk betisnya, bentuk pahanya seperti itu. Gak ada bedanya. Bedanya di warna, jeans pakai warna biru, kalau dibuka Allahu a'lam, gitu kan. Tapi yang jelas sama saja saya bisa tahu
pengharaman orang memakai pakaian yang kelihatan aurat karena masalah ini. Laki-laki pun sama. Kalau sampai membentuk tubuh kita dan orang bisa tahu ini tubuhnya seperti ini, itu baru haram. Gitu kan? Jadi selama dia menutup pakaian tubuh kita lebar, insya Allah tidak ada masalah. Itu kan tergantung pakaian negara masing-masing yang kira-kira bisa saja menutup aurat. Mungkin misalnya di beberapa pedalaman kita kan banyak perempuan yang menggunakan sarung misalnya, itu nggak ada masalah selama emang itu lebar misalnya, tidak membentuk aurat dia, itu bisa saja. Saya tahu di daerah Sulawesi Selatan, karena saya dari sana asalnya, itu sekarang baru banyak berubah ya, mungkin kurang lebih waktu saya masih kecil dulu ya, itu saya masih biasa melihat ibu-ibu kalau keluar malam, mereka tuh bahkan menggunakan cadar dengan pakai sarung, jadi sarungnya ditutup di kepalanya terus ditarik, diikat gitu ya, supaya tidak dilihat oleh laki-laki. Masih ada terjadi, tapi dengan berkembangnya waktu sekarang maka berubah gitu kan. Jadi tergantung pakaian, kira-kira intinya libasut taqwa yang dipakai, pakaian bertakwa, pakaian yang kira-kira tidak memamerkan atau tidak memperlihatkan aurat. Dan saya sudah katakan tuh untuk membahas masalah pakaian ada dua hal yang tidak boleh dalam pakaian ini. Yang pertama, tidak boleh terkelihatan aurat dan tidak boleh pakaian syuhrah. Kalau masih ingat syuhrah itu yang warnanya terlalu menyolok, membuat mata orang akhirnya menilai kita buruk, atau bahkan membuat dia tertarik untuk mengganggu kita gitu. Anda dengar dari salah seorang ikhwah kalau beberapa ustadz sunnah mengatakan golput jika tidak mengetahui calegnya. Kini beredar berita gerakan revolusi diam yang tidak perlu datang ke TPS. Mohon pendapat ustadz. Kalau saya pendapat pribadi, Allahu alam ya, ini pendapat saya pribadi, saya tidak libatkan siapapun ustadz-ustadz yang ya, sunnah sekarang. Kalau misalnya Anda melihat hadir ke TPS itu bermanfaat untuk agama dan untuk maslahat umum, bukan pribadi. Jangan pribadi, karena ini maslahat umum. Milih pemimpin itu untuk maslahat umum dan berguna bagi agama kita. Kalau ada manfaatnya, saya pilih, memang saya memberikan suara saya karena bermanfaat, kasih aja suaranya. Yang jelas jauhi orang non muslim gitu kan, dan cari orang-orang muslim yang kira-kira memang bisa bermanfaat bagi agama dan bermanfaat bagi masalah umum. Kalau tidak ada, ya nggak usah, nggak ada paksaan masalah itu gitu kan. Kalau menurut saya, Allah alam, itu pendapat saya. Apakah hukumnya dalam Islam jika seorang menjelaskan suatu hukum atau perkara atau amalan yang belum pernah dia lakukan? Contoh seorang ustadz yang menjelaskan panjang lebar tentang poligami namun dia hanya punya satu istri, tidak berpoligami. Ini kenapa lagi masuk ke masalah poligami ini? Baik, tidak ada masalah. Kalau sesuatu itu sifatnya wajib dan dia tidak kerjakan dan dia nasihati orang untuk kerjakan, ini baru masuk dalam ancaman. Wajib ya, sholatlah gini-gini 5 waktu, dia sendiri nggak sholat. Nah ini masuk dalam ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, sisi sangat berat di sisi Allah kalian menasihati orang, mengucapkan tapi kalian tidak amalkan. Kalau wajib. Kalau sifatnya sunnah, karena umumnya masalah poligami adalah sunnah ya, bukan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Sunnah artinya orang kalau memang mau menjalankan seperti dia mengerjakan sholat sunnah, bukan satu paksaan gitu kan. Kalau sunnah maka tidak ada masalah. Orang mengucapkan, mengajarkan kemudian dia belum bisa amalkan, maka tidak ada masalah, dia sampaikan karena sunnah. Artinya definisi sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, nggak ada masalah. Tapi kalau wajib baru kena ancaman gitu. Saya bekerja di industri farmasi di mana kondisi kerja harus higienis atau steril, dan dalam prosedur kerja sebelum bekerja harus membersihkan cuci tangan dengan alkohol agar kuman di tangan mati. Bagaimanakah hukum alkohol yang terkena kulit? Dalam kasus lain juga alkohol sering digunakan untuk mencuci luka terbuka. Sudah pernah saya jelaskan kan? Alkohol adalah sesuatu yang sifatnya najis maknawi. Najis secara makna, artinya dia najis pada zatnya, tidak menajiskan. Sama hukumnya dengan hukum kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing itu nggak membatalin wudhu, karena dasarnya makanan boleh dimakan dagingnya. Ya sama alkohol, makanya pada saat turun pengharaman khamr, surah Al-Maidah ayat 92 menjelaskan masalah pengharaman khamr gitu kan. Maka para sahabat memecahkan kendi-kendi khamr mereka
dan sempat khamar itu yang beralkohol asalnya tersentuh, semua jalan Madinah dikatakan dalam hadis Bukhari itu basah dengan khamar, baju-baju mereka tersentuh khamar, dan pada saat azan duhur dikumandangkan mereka langsung sholat tanpa mencuci baju mereka. Maka ulama mengeluarkan hukum bahwasanya khamar itu ya bahan dasar alkoholnya yang mengharamkan, yang terharamkan tadi karena memabukkan, dia tidak najis secara hissi, artinya tidak menajiskan, tapi dia najis di zatnya. Dia haram kalau dikonsumsi bukan karena masalah najisnya, tapi karena dia memabukkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'askara kathiru faqalilu haram, yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan maka sedikitnya haram. Jadi dia najis secara makna, nggak ada masalah. Menggunakan parfum beralkohol, boleh kah? Boleh, nggak ada masalah. Ya, karena dia secara maknawi saja, tidak ada masalah. Tapi kalau dia najis hissi, najis yang berat, bobotnya najis dan menajiskan, kotoran hewan yang dilarang untuk dikonsumsi dagingnya, kotoran manusia nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena bertaring, sama dengan hewan-hewan yang bertaring gitu kan, kotorannya juga jadi najis hissi, maka ini nggak bisa gitu kan, membatalin wudhu. Ketika sholat berjamaah, imam mengucapkan takbir, apakah jamaah harus mengikuti ucapan takbir atau cukup mengikuti gerakannya saja? Ikuti semua takbir. Satu-satunya dalam sholat yang makmum tidak ikuti hanya kalau berjamaah pada saat imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Yang lain semuanya tetap takbir Allah Akbar juga, ruku Allah Akbar juga, semua Sami. Nanti Sami Allahu liman hamidah pada saat imam mengatakan, makmum hanya mengatakan Rabbana walakal hamd. Enggak usah makmum bilang lagi Sami Allah liman hamidah juga. Ini disebutkan, sudah pernah saya jelaskan di buku panduan sholat yang ditulis oleh Syekh Jibrin rahimahullah, yang diterbitkan oleh Ibnu Umar. Ustaz Ibnu Umar itu sudah ada atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ngambil juga yang warna ungu ya, sifat sholat dan wudhu Nabi SAW. Itu dirincikan riwayatnya dengan sahih. Waktu yang tepat untuk si makmum pada saat salam, apakah salam pertama pada imam apa salam kedua? Waktu yang tepat untuk si makmum maksudnya apa nih? Oh, kapan makmum tepatnya salam? Pada saat dia masbuk ya, pada saat dia masbuk maksudnya. Setelah selesai. Jadi semua gerakan imam harus selesai dulu baru makmumnya lakukan. Makanya dianjurkan imam, ini waktu kita bahas masalah bab sholat dulu, makanya dianjurkan imam itu melakukan gerakan dulu, baru dia ngucapin. Misal gini, kalau mau takbir, tangannya dulu Allahu Akbar, itu imam begitu. Kalau mau ruku, gerakan dulu sampai ruku, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Bangun dari ruku, gerakan dulu sampai berdiri dengan tenang, Sami Allahu liman hamidah. Dengan cara seperti ini, kata ulama ya, hadis ini paling afdal karena makmumnya pasti tidak akan mendahului imamnya, dan pasti dia juga akan melakukan gerakan dengan tenang. Makanya semua gerakannya setelah, kalau salam, kalau dua kali ya diucapin. Setelah balik kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya afdalnya mengikuti semua selesai. Setelah imam yang kedua salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua baru dia lakukan yang pertama dan yang kedua. Dan sebenarnya kalau makmumnya faham bahwasanya sebelum salam itu termasuk waktu mustajab doa, dan ada beberapa doa kita dianjurkan, maka dia tidak usah buru-buru salam. Jadi kesempatan pada saat makmum imamnya memang masih terus membaca, kita baca saja terus. Dan sudah pernah saya titik beratkan kan, di dua gerakan sholat boleh kita berdoa bahkan dalam bahasa Indonesia, sujud dan sebelum salam terakhir. Apakah benar ibadah yang tidak ada contohnya atau contohnya dari Nabi SAW bila dikerjakan tidak akan diterima ibadahnya atau sia-sia? Jelas, iya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, di mana Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim dikatakan fahuwa mardudun. Siapa yang coba-coba mengerjakan ibadah yang tidak pernah kami contohkan, maka pasti tertolak atau ditolak atau tertolak. Pasti ditolak atau tertolak gitu kan. Itu riwayatnya menjelaskan masalah itu. Jadi fungsi Nabi SAW datang itu untuk disuri tauladani gitu.
Ciplak semua, cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaian, cara berpolitik, cara berumah tangga, cara berbisnis, semua diikuti Nabi SAW. Kalau mau menjadi muslim yang kafah, muslim yang sebenarnya gitu kan, muslim yang mencakup semua agama ini, mestinya begitu. Apakah benar bila ada suami istri mempunyai anak lalu anak itu meninggal di waktu kecil dan di surga nanti akan dibuatkan istana untuk kedua orang tuanya? Apakah ada dalil berhubungan dengan masalah itu? Kalau orang tuanya dibuatkan istana di surga, saya tidak pernah tahu riwayatnya. Tapi yang ada, kedua orang tuanya selama tidak ada indikasi yang membuat orang tuanya masuk ke neraka. Misal orang tuanya nggak sholat, gitu, maka dia tidak dapat fadilah ini. Kalau ada indikasi yang membuat dia harus masuk neraka dulu, berarti tidak dapat fadilah ini. Tapi kalau tidak ada indikasi yang membuat dia masuk ke neraka, tetap dia sholat, tetap dia tutup aurat, gitu kan. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang dia kerjakan, ada amal-amal buruk yang dia kerjakan. Jadi timbangannya masih berimbang antara dosa dengan amal soleh. Kemudian yang terjadi adalah ada anak-anak mereka meninggal sebelum balik. Maka ini masuk dalam kategori hadis Nabi SAW yang berbunyi, beliau pernah keluar dari masjid kemudian meramas baju seorang sahabat dengan keras sampai sahabat itu kaget gitu. Lalu beliau berkata, tidaklah seseorang di antara kalian meninggal anaknya sebelum balik kecuali dia akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana ya aku meramas badanmu atau bajumu sekarang ini sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi memang jadi penyebab. Dalam hadis Bukhari dikatakan hadis qudsi, Allah SWT mendengarkan suara gemuruh depan surga, lalu bertanyalah Allah, dan Allah lebih tahu kepada para malaikatnya, gitu kan. Suara apa itu? Mereka berkata, yaitu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada hal-hal yang membuat dia masuk ke neraka terlebih dahulu. Neraka terlebih dahulu. Seperti kasus misalnya ada berbunyi, siapa yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sunnah sesudah duhur, Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang sholat 4 rakaat sunnah sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, tapi enggak sholat duhur, bagaimana kira-kira? Tetap masuk neraka, gitu kan? Tetap masuk neraka. Jadi dia akan dapat itu kalau tidak ada penyebab dia masuk ke neraka dulu. Jadi semua fadilah yang dijanjikan akan didapatkan kalau tidak ada indikasi yang membuat dia masuk ke neraka terlebih dahulu. Apa benar isi dalam Ka'bah itu tanah dari surga, dan apakah sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam? Tidak pernah ada riwayat menyebutkan masalah tanah di dalam Ka'bah itu dari surga. Yang ada adalah Hajar Aswad, itu ada riwayat sahihnya. Bahwasanya Hajar Aswad adalah batu yang turun dari surga dan tadinya berwarna putih kemudian berubah jadi hitam karena adanya dosa-dosa anak Adam. Itu ada dalam riwayat yang sahih, gitu kan. Tapi kalau dalam Ka'bahnya belum pernah ada penyebutan riwayat bahwasanya tanahnya dari surga, gitu. Kalau apakah Ka'bah sudah ada dari zaman Nabi SAW dan zaman Nabi Adam, benar ada. Ya, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran itu kan, Al-Mishnarrahim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, kan? Sesungguhnya rumah yang paling pertama untuk ibadah diciptakan di muka bumi itu adalah di Bakkah. Bakkah itu pondasinya Ka'bah, itu kan, yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi seluruh manusia di muka bumi, gitu kan. Di sini dari tafsir ayat ini dikuatkan dengan riwayat sahih menjelaskan bahwasanya yang pertama membangun Ka'bah adalah Adam dan anaknya Syith, gitu kan. Baru kemudian runtuh setelah berjalannya waktu, baru dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Ini bisa dilihat di di YouTube, download saja Sirah Nabawiyah awal-awal, saya sudah panjang lebar bahas masalah itu. Orang Nasrani yang selalu menyembah patung atau musyrik ketika meminta rezeki yang melimpah, karena ketika itu dia mendapatkan apa yang dia minta. Pertanyaannya, apakah halal rezeki yang didapatkan? Sebenarnya dia mendapatkan rezeki yang dia mau tadi itu bukan karena dia sembah berhalanya, bukan karena berhala. Jadi sesuatu yang dilarang itu tidak akan mendatangkan target yang dia inginkan, tapi rezeki yang dia dapatkan dasarnya dia minta ke patung atau tidak akan datang pada waktunya, akan datang pada waktunya. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal dunia, tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali pasti dia akan mendapatkan semua rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT kepadanya. Jadi kita semua tidak akan mungkin meninggal kecuali sudah mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan. Hanya saja rezeki itu ada terbagi dua, ya.
Ada rezeki yang sifatnya seperti saya sering ibaratkan itu batang pohon yang ada buahnya bergeletakan. Ini semua orang bisa dapat, orang muslim, orang kafir dapat semua nih rezeki. Geletakan ini artinya kita berusaha atau tidak tetap dapat, seperti udara yang kita hirup, fasilitas tubuh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ini rezeki yang seperti buah geletakan, sudah tinggal caplok saja selesai. Ada rezeki yang tidak bisa kecuali kita naik pohon. Nah ini biasanya orang berusaha, dia berikhtiar. Perilaku berbisnis Allah sudah ciptakan, perilaku jual beli, transaksi gitu kan. Perilaku warisan, perilakunya ada. Ada orang meninggal orang tuanya dapat warisan, dapat rezeki. Itu sebenarnya dari pohon ya yang bergelantungan. Atau ada orang buka usaha, dia kembangkan sesuatu. Maka dengan usaha itu dia naik ke pohon memetik, ini bisa tambah lebih. Dan ini berlaku bagi orang kafir dan orang muslim, semua akan dapatkan. Tapi tidak ada hubungannya antara dia minta sama pohon kemudian dia dapat apa yang dia inginkan. Bukan, karena takdirnya sudah seperti itu. Dia akan dapatkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya punya suami muslim, ibadahnya rajin, baca Quran, puasa, dan menurut saya dia imam yang baik bagi saya. Tapi ada satu hal yang saya bingung, beliau membela Syiah, Ahmadiyah, Kristen karena mereka dibakar tempat ibadahnya, dan ada juga hal-hal hak-hak tidak diberikan. Gimana Ustaz? Ya mungkin karena ketidakfahamannya saya tentang siapa itu Syiah, siapa itu Ahmadiyah. Saya tidak heran kalau ada seorang muslim tidak faham gitu. Saudaraku, agama ini kalau kita berikan seluruh hidup kita, kita belajar dari kecil sampai kita meninggal, kata ulama agama ini hanya memberikan setengah dari hidupnya. Kalau kita berikan seluruh hidup kita, dia baru berikan setengah. Tahu nggak Imam Nawawi rahimahullah? Imam Nawawi itu belajar satu hari dari 12 ustadz dengan membedah 12 kitab, gitu kan? Itu pun pada saat beliau mau meninggal, beliau mengatakan saya belum belajar agama ini kecuali sedikit. Bagaimana dengan kita yang cuma seminggu sekali hadir pengajian, itu pun cuma dibatasi maghrib isya misalnya. Ini orang tiap hari belajar dari 12 syekh dengan 12 kitab yang berbeda. Itu mereka masih menganggap kurang, gitu kan. Jadi bukan mustahil kalau mudah-mudahan Allah berikan hidayah suaminya ibu, gitu kan. Jadi mungkin dia belum paham jelas. Kalau orang mengatakan Syiah itu benar, itu belum paham, belum tahu. Kami dulu di Madinah itu pelajari sampai ke kitab-kitabnya. Kitabnya Khomeini itu didatangkan di kelas dalam bahasa Arab, saya pelajari. Kita pelajari apa yang dikatakan oleh Khomeini dari kitabnya langsung. Luar biasa. Kalimat-kalimat kekufuran yang luar biasa yang ditokohkan di tengah-tengah umat Islam dan menipu masyarakat, gitu kan. Dikatakan dia adalah tokoh Islam, tokoh Islam dan segalanya. Ada kalimat kufur banyak dalam bukunya Al-Kafi itu. Di antaranya dia mengatakan inna li a'immatuna manzilatan la yablughu malakul mukarram wala nabiyyun mursal. Kata dia imam-imam kami, imam-imam Syiah itu mencapai sebuah tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh para nabi-nabi dan juga para malaikat. Artinya tingkat keilahian, ketuhanan. Ini kalimat kufur, gitu kan? Tapi orang banyak tidak faham. Orang cuma lihat kedoknya saya dari luar. Orang karena tidak tahu apa itu Syiah. Orang tidak tahu apa itu Syiah. Cukuplah mereka mengatakan Quran itu kurang, gitu kan? Quran itu kurang. Tidak Quran kita sekarang ini yang kita baca dan Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan zikra Al-Quran dan kami pasti menjaganya, dijamin oleh Allah. Mereka bilang tidak, kurang. Yang kalian pegang hadis sunnah itu 30 juz, yang kami punya 49 juz, ada 19 juz lagi. Dari mana ini? Allah mengatakan kami jaga, dia bilang tidak. Kan gitu. Jadi ini terbuka sekali pintu bagi orang non muslim dalam pemahaman Syiah untuk sengaja mencari-cari kesalahan, untuk sengaja mencari-cari kesalahan. Dan subhanallah kalau ada yang sempat hadir di majelis Syiah, Anda bisa kalau memang pernah hadir. Umumnya orang-orang yang hadir di pengajian-pengajian saya sekarang dan pernah hadir sebelumnya, mereka bingung gitu, apa yang dipelajari? Ada yang caci-caci makian di dalam, tidak ada penyebutan tentang hadis Nabi SAW, kesalahan tentang sahabat, umumnya membedah ayat secara umum. Itu kan, jadi tidak ada sesuatu yang memang harusnya menuntun orang untuk beribadah kepada Allah SWT, menghormati Nabi SAW, menghormati para sahabat. Jadi tidak ada isi seperti itu. Apakah mayit yang diawetkan atau mayit yang tidak dikubur tetap akan merasakan siksa kubur? Jadi istilah alam barzah adalah alam yang akan dihuni oleh seseorang yang dikubur atau tidak dikubur, yang jasadnya dimandikan atau tidak dimandikan, dikafani atau tidak dikafani. Ada orang tenggelam di lautan, dimakan badannya oleh ikan, badannya habis, tapi ruhnya dibawa ke alam barzah. Dan pada saat dibawa ke alam barzah itu namanya alam kubur.
Cuma kita kadang-kadang mengurung istilah kubur dengan liang lahat saja. Beda. Alam barzah atau alam kubur itu adalah sebuah alam yang kata para ulama definisinya alam yang harus dilalui oleh setiap manusia dan jin sebelum melangkah ke akhirat. Ada alam dunia, alam barzah atau alam kubur, kemudian baru alam akhirat. Ini pasti dilalui. Dan semua orang yang berbuat kesalahan pasti dihukum di kuburan sebelum dia dihisab hari kiamat. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Ada orang berbuat dosa nih, mati. Dia tidak sempat taubat, maka dia akan masuk di dalam kubur disiksa. Tapi nanti belum tentu masuk neraka, karena harus ada hisab dulu kan. Ada timbangan amal baik, amal buruk gitu. Barulah setelah itu dia masuk surga atau ke nerakanya gitu. Jadi siksa kubur tetap akan datang. Artinya siksa kubur itu siksa di alam barzah bagi yang melanggar. Sebagaimana juga salah satu pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah adanya nikmat dan azab kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kubur itu bisa taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Gitu kan? Ini juga ada bahasan sendiri tentunya. Tapi yang jelas siksa kubur atau siksa alam barzah, sebagaimana juga nikmat alam barzah akan datang kepada siapapun yang meninggal. Dan bukan atau tidak ada hubungannya dengan jasadnya. Karena jasad kita akan dimakan, akan hilang gitu kan. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah atau tempat kalian meninggal, gitu kan, kecuali tulang ekor kalian, di mana Allah akan hidupkan kalian dari situ. Allahu alam bagaimana prosesinya gitu. Tapi yang jelas, kehidupan alam barzah akan dijangkau oleh ruh seseorang yang sudah meninggal. Dia dikuburkan ke dalam tanah atau tidak. Dimanapun dia berada, maka itu adalah barzahnya atau alam barzahnya. Apakah termasuk saf yang terputus jika satu saf kiri kanan terdapat tiang masjid? Iya, termasuk terputus ya. Tapi boleh orang sholat di antara dua tiang. Lebih afdal kalau kita di saf yang tidak terputus gitu kan. Kalaupun ada tiang, maka usahakan tetap kita rapat dengan tiang itu. Jadi harus ada tetap orang yang menutup saf celah. Misalnya antara tiang ini dengan tiang sebelah, maka tetap di dekat tiang ada orang yang merapatkan kakinya dengan tiang tersebut, sehingga memang rapat safnya. Tapi tetap lebih afdal orang sholat di saf yang tidak terputus sama sekali. Saya telah faham jika sembelihan ahli kitab adalah halal, yang artinya halal untuk dimakan. Yang jadi pertanyaan, jika sembelihan tersebut menjadi masakan siap konsumsi dengan menggunakan peralatan dapur mereka, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Sama saja ya, sama saja. Selama memang yang mereka masak, selama yang mereka sembelih hewan yang dihalalkan dalam Islam, kambing, sapi, ayam, unta, yang halal dalam Islam, maka halal untuk dikonsumsi. Kalau ahli kitab Yahudi atau Nasrani, dia baca Bismillah atau tidak, ini bisa dipegang dari surah Al-Maidah. Kenapa Allah halalkan? Itu haknya Allah sebagai pencipta. Allah mudahin buat kita gitu kan. Halal untuk memakan sembelihan ahli kitab. Tapi kalau mereka sembelih hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, ya seperti anjing misalnya, babi, haram dalam Islam, maka jelas mutlak tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana kalau sembelihannya dimakan, dimasak oleh mereka, lalu dihidangkan untuk kita? Sama saja. Kita pergi ke Cina misalnya, mau makan, tidak tahu mau makan di mana, tidak ada rumah makan orang Islam. Cari rumah makan ahli kitab. Dan hewan-hewan yang halal, sapi kan misalnya, atau kita masuk ke rumah makan mana, selama ahli kitab Bismillah kita makan dan tidak ada masalah, gitu kan? Pada tahiyat Pada tahiyat yang benar, bacaan yang dalam tahiyat yang benar adalah assalamu ala nabi atau assalamu alayka ayuhan nabi. Sebenarnya tetap assalamu alayka ayuhan nabi. Walaupun ada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami di zaman Nabi SAW masih hidup, kami mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi. Itu waktu Nabi masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, kami membaca assalamu ala nabi, assalamu ala nabi. Ini dua pendapat sebenarnya. Pendapat yang pertama mengatakan tetap aja assalamu alayka ayuhan nabi, tidak ada masalah, karena memang Nabi SAW ajarkan lafadznya begitu ya. Bukan berarti di sini kita hanya kembali mengajak bicara Nabi yang sudah meninggal, tidak. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih, beliau mengatakan hari yang terbaik untuk kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat untukku pada saat itu, sesungguhnya salawat kalian diantarkan kepadaku. Jadi di sini bisa saja kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, dihantarkan kepada beliau salam tersebut. Pendapat yang kedua berpegang pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan kami di zaman Nabi SAW, ya waktu beliau masih hidup kami membaca assalamu alayka ayuhan nabi, setelah beliau meninggal kami mengatakan assalamu ala nabi. Dan Allahu alam, setahu saya dua-duanya enggak masalah.
Kata Sayyidina pada tahiyat, dilarangkah? Mengapa? Ya ulama sunnah melarangnya. Kenapa dilarang? Karena lafadz yang Nabi ajarkan memang begitu. Semua lafadz salawat yang Nabi ajarkan dalam hadis Bukhari, Muslim, semua hadis membahas tentang bab solat mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi memang enggak ada Sayyidina. Kalau memang anda mengaku pengikut Rasulullah SAW, ikuti ajaran beliau, jangan pernah tambahin dan kurangi, gitu kan? Kita harus betul-betul murni mengikuti Nabi SAW. Hati-hati, menambah satu huruf atau dua huruf atau mengurangi saja dengan niat memang bahwasanya ini nggak apa-apa, itu bisa sama saja kita mengatakan ya Rasulullah saya lebih tahu daripada anda. Nabi sudah ajarin selesai. Kalau ditentukan bentuk lafadznya, tempatnya, jumlahnya, jangan ditambah, gitu kan? Cukup dengan itu. Maka tidak ada kata-kata Sayyidina dalam tahiyat. Anda boleh kembali kepada semua riwayat yang disebutkan tentang masalah ini, dan saya sudah pernah membedah buku masalah sifat salat ini cukup banyak, beberapa buku yang saya bedah, belum pernah ada riwayat satupun dalam hadis yang menyebutkan kata-kata Sayyidina. Kebiasaan bersalaman setelah salam, bagaimana hukumnya? Kalau kita salaman dijadikan sebagai sebuah rutinitas, artinya habis sholat harus salaman, itu jadi bid'ah, perbuatan yang baru dalam agama, nggak boleh, karena Nabi SAW tidak pernah khususkan salaman. Tapi kalau kebetulan habis salam, kemudian kita memang ketemu sama teman, itu salaman, tidak ada hubungannya dengan sholat, maka boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Jadi memang tidak pernah ada riwayat yang dinukil kepada kita Nabi SAW bersalaman dengan para sahabat setelah sholat, apalagi dijadikan sebagai pegangan ya. Dan kita di Indonesia dirasa tidak sah lah atau tidak nyaman kalau tidak salaman setelah sholat itu. Apakah hukumnya bila laki-laki atau perempuan mengecat rambutnya? Boleh saja, asal bukan warna hitam, gitu kan? Dan bukan sesuatu warna sama dengan pakaian. Warna ini masuk dalam pakaian atau penampilan yang tidak syuhrah. Misal ada orang cat rambutnya biru misalnya, atau warna-warna yang aneh, orang lihat jadi syuhrah, orang bisa nilai dia buruk, gitu kan? Itu nggak ada gunanya sama sekali. Makanya tidak boleh kalau syuhrah. Tapi kalau misalnya dia menggunakan warna, seperti pernah terjadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu beliau masih muda, gitu kan? Sempat Nabi SAW melihat di jenggot beliau ada beberapa lembar helai rambut yang berwarna putih. Tapi beliau masih muda. Kata Nabi SAW, isbiq itu warnahilah dengan warna yang kemerah-merahan waktu itu. Jadi disuruh warnahi jenggot beliau yang putih ke warna merah-merahan. Dan beliau mengatakan jauhilah warna hitam, jauhilah warna hitam. Jadi ini memang dibolehkan pada saat hal-hal tertentu, gitu kan. Apakah sholat ba'diyah Jumat itu ada dalilnya atau sama sekali atau sama saya dengan ba'diyah duhur? Setahu saya ada dalilnya dan hadisnya dihasankan. Ya, kata Nabi disebutkan dalam riwayat Nabi SAW kalau masuk Jumat beliau sholat 2 rakaat, itulah tahiyat masjid, dan setelah salam beliau mengerjakan sholat 4 rakaat. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, hendaklah seseorang dari kalian sholat setelah Jumat 4 rakaat. Sebaiknya dikerjakan, kalau dia buru-buru dia kerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumahnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi memang ada dalil yang menjelaskan masalah adanya sholat ba'diyah Jumat jumlahnya 4 rakaat sama dengan ba'diyah duhur. Bagaimana menyikapi bila ada tetangga yang mengundang tahlilan, bila ada seseorang yang meninggal? Ya jangan datang. Dan kalau ditanya, saya sudah pernah jelaskan begini ya, kalau kita melakukan satu perbuatan benar atau salah, jelaskan alasannya, argumennya, kenapa saya lakukan. Walaupun kita salah, kita akuin, oh ya saya salah, tapi saya lakukan kemarin karena ini ya, supaya orang tahu kenapa kita lakukan, gitu kan. Banyak orang sudah paham nih, tahlilan pada saat orang meninggal memang tidak pernah Nabi menyebutkan. Pernah nggak anda dapatkan riwayat atau tanya siapa saja ustadz yang paham sunnah, Nabi pernah nggak tahlilan untuk ahli Badar, untuk ahli Uhud, sahabat yang meninggal dikubur di Baqi? Tidak pernah ada riwayat mengatakan Nabi bertahlilan, gitu kan. Kalau anda ingin mengikuti atau menjadi pengikut Nabi SAW, jangan pernah buat satu perbuatan ibadah kecuali anda sudah tanya Nabi SAW contohkan bagaimana. Ini lagi ada kematian, takziah. Takziah artinya meringankan sedihnya keluarga orang yang mati, bukan orang matinya. Banyak orang datang tahlilan pada saat orang mati, kenapa? Karena dianggap takziah itu untuk orang matinya, kirimin pahala untuk orang mati. Ini jadi salah, definisi takziah sudah keliru keluar. Takziah meringankan beban keluarga yang sedang sedih. Makanya kita disunnahkan kalau anda mau takziah tanya dulu, Nabi SAW waktu takziah buat apa? Nabi hanya mengerjakan 2 hal. Pertama, menyuruh para sahabat untuk membawakan makanan kepada keluarga orang yang sedang sedih
supaya mereka tidak sibuk lagi masak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, waktu Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib, meninggal terbunuh di perang Mu'tah, Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far fa innahum asabu ma lam yusibkum. Masalah buat keluarganya Ja'far karena mereka telah timpa apa yang tidak menimpa kalian. Artinya sekarang bawa makanan, kita bawain makanan yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW datang dan mendoakan sambil mengatakan, a'zamallahu ajrakum, semoga Allah agungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'atha, sesungguhnya milik Allah apa yang dia beri, walillahi ma'akhad, dan milik Allah yang dia ambil. Wa kullu syai'in bimiqdar, semua berjalan di sisinya dengan cara takdir atau dengan perputaran takdir. Udah kita sabarin dia, sabar ya, insya Allah akan ketemu nanti di akhirat, yang penting sama-sama beriman dan seterusnya, lalu pergi. Nabi SAW tidak pernah berlama-lama di rumah orang yang bertakziah. Lalu dari mana nih tahlilan pada saat orang meninggal walaupun membaca zikir? Ingat, menggabungkan dua jenis ibadah, ziarah kubur dengan baca Quran misalnya. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Tapi kalau kita mau gabungin, tanya dulu, Nabi pernah gabungin nggak? Kita kan punya suri tauladan, Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Nabi waktu ziarah kubur buat apa? Pernah nggak baca Yasin? Pernah nggak baca Quran? Anda datangkan riwayatnya. Kalau ada kita sama-sama amalkan. Tidak pernah ada riwayat Nabi SAW datang ke kuburan lalu baca Al-Quran. Memang begitu. Yang ada adalah Nabi SAW memberikan salam dan mendoakan. Selesai, titik. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Karena Nabi SAW diutus itu menyampaikan semua ajaran Allah. Dan Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, saya sempurnakan nikmat saya untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, ayat ini turun menandakan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan semua, yang putih, yang hitam, yang jelas, yang tidak jelas, semua sudah dijelaskan, gitu kan? Yang kecil, yang besar, semua. Nabi tidak meninggal kecuali sudah sampaikan semua. Maka jangan pernah lakukan apa yang Nabi tidak contohkan, sehingga tidak salah, gitu kan? Penggabungan dalam takziah, datang bertakziah dengan membaca zikir. Zikir adalah ibadah, fadilahnya besar. Tapi menggabungkan keduanya di rumah orang mati, tanya Nabi SAW pernah lakukan enggak? Kalau enggak, jadilah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau saya terus terang kiai saya Muhammad, kiai Anda siapa? Itulah yang buku yang saya akan tulis nantinya. Ya memang saya selalu ingatkan masalah itu. Kita harus kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran beliau standarisasi. Mau dia muslim dari Afrika, dari Eropa, dari Asia, sama saja. Hukum halal haramnya sama gitu. Orang tua saya sudah meninggal, tapi bertahun-tahun yang lalu kali ya. Ada hutang puasa Ramadan. Apakah harus anak-anaknya lakukan? Apa yang harus anak lakukan? Dibayarkan. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya seseorang wanita telah datang dan berkata, ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal sementara dia punya hutang puasa, apakah saya wajib membayarnya? Kata Nabi SAW, hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Dari hadis ini ulama mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya kalau perbuatan itu sifatnya wajib dan berada di masalah puasa, maka dia walinya wajib membayarnya. Misal seseorang lagi puasa Ramadan, kemudian dia punya utang 3, masih kuat, masih sehat, dia semestinya sudah niat setelah lebaran mau bayar utang itu, dengan puasa. Ternyata dia meninggal 3 hari setelah lebaran, maka utang 3 hari dibayar oleh walinya, anaknya atau pasangan hidupnya, gitu kan. Tapi kalau memang dia dasarnya di bulan Ramadan, dia tidak punya kemampuan untuk puasa seperti orang tua, maka dibayar dengan fidyah kan, 2,5 kilo beras per harinya dikali jumlah hari yang dia tidak bisa puasa gitu. Maka pada saat dia selesai lebaran meninggal gitu kan, walinya cukup membayarkan fidyah, tidak perlu membayar puasa karena dasarnya memang dia tidak punya kewajiban puasa karena tuanya. Jadi kalau dia masih mampu maka wajib walinya membayar, sebagaimana hadis sudah saya jelaskan tadi. Seringkali di masjid-masjid ada berita kematian, kemudian bersama-sama membaca Al-Fatihah. Apakah ini juga dibolehkan mungkin ya buat orang mati? Sama jawaban saya. Anda coba tanyakan, pernah nggak Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk ruhnya fulan, untuk ruhnya ahli Badar, ahli Uhud? Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Kalau orang mati diapain? Ya didoakan. Sunnah Nabi mendoakan, ampuni ya Allah, rahmati ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Seperti Nabi SAW dalam hadis Bukhari waktu ngantar jenazah sahabat, beliau mengatakan apa? Ya ud'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Doakan sekarang saudara-saudara kalian ini karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Kita disuruh doakan.
Nabi SAW sering pada hari Senin dan Kamis menziarahi kuburan Baqi dan mendoakan mereka. Nabi nggak pernah baca tahlilan, nggak pernah baca surah Al-Yasin, nggak pernah membacakan Al-Fatihah untuk orang mati. Maka ini bukan berarti kita mengurangi kadar surah Al-Fatihah, tidak ya. Mengurangi kadar surah Yasin, tidak. Membaca Al-Quran, bukan. Tapi menempatkan ibadah pada tempatnya. Kata ulama, orang yang meletakkan ibadah pada tempat yang dituntun oleh Nabi SAW seperti meletakkan batu pada dinding bangunan yang lubangnya dan tepat batunya ditaruh. Maka pas bangunannya akan jadi kokoh gitu kan. Orang yang mengerjakan ibadah tidak ada tuntunan wahyunya, dia punya batu ibadah tapi nggak bisa masuk kebesaran atau kekecilan, nggak bisa menutupi lubang itu. Jadi mestinya kita memang mengikuti apa yang Nabi SAW murni ajarkan. Sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat, 1 salam atau 2 salam, dua-duanya boleh. Karena Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam dengan cara 2 rakaat salam dan pernah juga beliau kerjakan 4 rakaat sekali salam. Tapi kalau mau dikerjakan 4 rakaat berarti tanpa tahiyat pertama. 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempat duduk tahiyat 1 kali dan langsung salam. Sama dengan kalau orang sholat tarawih ya, boleh. Sholat apa saja 4 rakaat duha. Kalau mau 4 rakaat langsung boleh dikerjakan dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan. Posisi duduk makmum masbuk ketika imam tasyahud akhir, tawarruk atau iftirash, tetap iftirash. Ya tetap duduk dengan menduduki telapak kaki kiri kita. Kenapa? Karena kita kalau masbuk maka jumlah rakaat tetap mengikuti rakaat yang kita belum kerjakan, kan gitu. Tapi gerakan induk kembali kepada imam. Imam lagi duduk tahiyat, kita duduk juga tahiyat. Tapi karena imam tahiyat terakhir, dia duduknya tawarruk dengan bokongnya di bawah, gitu kan. Tapi kita kena datang, kita belum ada 1 rakaat pun, berarti kita duduknya iftirash. Dan saya sudah jelaskan, pendapat yang paling kuat dalam masalah duduk iftirash atau tawarruk ini, duduk dengan bokong di bawah tanah, lengket atau di atas telapak kaki, yang paling kuat digabungkan semua adalah setiap sholat yang 2 rakaat ke bawah, 1 atau 2 rakaat duduknya tetap iftirash walaupun salam, termasuk sholat subuh. Jadi duduk tetap iftirash. Dan lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka duduknya tawarruk, duduknya ya dengan bokong kita. Allahu a'lam. Saya ingin bertanya di luar tema. Perasaan dari tadi semua di luar tema ini. Sejauh mana kita mengingatkan keluarga yang melalaikan sholat? Diingatkan terus ya, kita mengingatkan semaksimal mungkin. Tapi pendapat yang paling ringan dalam masalah mengingatkan orang yang meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholat ada dua pendapat ya. Kalau meninggalkan sholat dengan jahdan itu membangkang, nggak ada sholat dalam Islam. Nggak mau saya sholat, nah, Islam nggak suruh kok, atau saya nggak mau gitu kan, dan seterusnya. Ini bangkang, hukumnya kufur mutlak, secara qat'i kufur, dia dikeluar dari agama Islam. Yang kedua adalah takasulan, meninggalkan sholat dengan malas-malasan. Ini hukumnya diingatkan. Memang pendapat yang paling kuat tidak ada batas waktu pengingatan, tapi kalau diingatkan terus dan dia berpengaruh pada sekitar lingkungannya dan akhirnya juga dia mengajak orang lain tidak sholat, misalnya dia kena seorang suami tidak sholat, istrinya ikut tidak sholat, anaknya ikut tidak sholat, atau si istri nggak sholat, suaminya ikut nggak sholat, anaknya nggak sholat, orang-orang di rumahnya tidak sholat semua gara-gara dia, gitu kan? Maka pendapat yang paling ringan adalah Imam Syafi'i mengatakan ditakzir, takzir itu dipenggal lehernya, gitu kan? Itu pendapat yang paling ringan, karena masalah lalaikan sholat itu bukan main-main. Kata Umar radhiyallahu anhu, la hadza fil islami man la salatalah. Tidak ada posisi, nggak boleh dihormatin, nggak boleh dihargai orang yang tidak sholat dalam Islam, nggak dihargain, nggak ada kedudukannya sama sekali. Apalagi kalau sampai kayak sekarang jadi pemimpin negara nggak sholat, itu luar biasa gitu. Syarat mutlak pertama pemimpin dalam Islam harus bisa memimpin sholat, gitu kan. Bahkan kita lihat kisah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin, semua menjadi imam 5 waktu sholat di masjid jami'. Ya di masjid induknya gitu. Apa hukum dalam Islam mengenai mahar hafalan surah Al-Quran? Boleh saja. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Pada saat ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan menghibahkan dirinya, mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda mau nikahi saya, maka saya siap. Lalu Nabi SAW melihat ke wanita tersebut dan tidak ada hajat, lalu beliau mengangkat suaranya di masjid mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menikahi wanita ini? Maka berdirilah seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu, carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Ya, walaupun itu hanya cincin dari perak. Sahabat ini pulang, lalu dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, gak ada, saya gak punya apa-apa. Yang di rumah itu yang sering saya pakai, panci-panci untuk masak, pakaian saya, gak ada yang bisa jadi mahar gitu. Kata Nabi SAW, apa kau punya ayat Al-Quran? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, jadikanlah sebagai maharmu. Tapi kalau mahar ini berarti haknya istri ya, dia harus membuat istri itu menghafal dan menguasainya sebagaimana dia menghafalnya.
Tentang isbal dan memanjangkan jenggot, hukumnya sunnah atau wajib? Bisakah manusia masuk neraka karena dua hal tersebut? Saya bawakan kemarin buku ya, mulia dengan jenggot dan isbal gitu, ya dengan tidak isbal. Ini sudah panjang lebar saya janjikan, ya, iya. Karena sudah sering diulangi, jadi maaf saya nggak jawab lagi. Bagaimana hukumnya? Saya dokter wanita, sedang saya harus memeriksa pasien laki-laki, menyentuh saat memeriksanya. Apakah diperbolehkan? Apa saja batasannya? Tentu bisa saja ya, kalau emang dalam keadaan darurat, gitu kan? Kalau keadaan darurat, kalau mau lebih aman, tentu ya lebih baik dengan pasien wanita juga, gitu kan? Kecuali dalam keadaan darurat. Tapi boleh, hukumnya boleh dalam pengobatan. Ini diambil daripada banyak riwayat Bukhari, riwayat Muslim, di mana Nabi SAW tidak pernah keluar berperang kecuali membawa sahabiat perempuan yang gunanya untuk membantu masakan mujahidin dan mengobati sahabat-sahabat yang luka, gitu kan? Dan itu para sahabat menyentuh kulit-kulit sahabat laki-laki pada saat ada yang terluka, sobek, kena sobekan pedang, kena panah. Itu dalam pengobatan dibolehkan, Allahu alam, gitu kan? Jadi sebatas memang itu memang diperlukan, ya. Tapi kalau mau lebih aman, maka kita menjaga itu, ya. Kita menjaga supaya tidak ada kecuali pasien yang sejenis saja. Jika dalam ruangan praktek dan pasien saya adalah laki-laki, apakah cukup bila yang mendampingi saya hanya perawat saja? Iya, yang penting tidak berduaan. Maksudnya tidak khalwat gitu ya. Jadi ada orang yang lain menemaninya, Allahu a'lam. Berapa nomor telepon untuk ruqyah? Baik, nanti bisa saya sebutkan atau saya ini HP saya sudah mati ya. Sudah off, tidak bisa. Tapi insya Allah bisa diambil dari imam kita ya. Antum masih punya nomor teleponnya Ustadz Husain Mubarak, bisa diambil nomornya dari imam kita atau juga dengan Ustadz Adam. Teman-teman yang sudah pernah saya panggil di sinilah untuk mengajarkan masalah ruqyah nanti bisa diminta dari imam kita. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.